Yang pertama terkait dengan perkembangan di luar Jawa Bali dapat kami sampaikan teman-teman media cetak dan elektronik bahwa kasus aktif nasional yang 42.769 kasus, distribusi luar Jawanya sebesar 62,84%, dan kalau kita lihat dari segi kesembuhan nasional yang 95,62%, di luar Jawa Bali adalah 94,96%, tingkat kematian nasional 3,36%, dan luar Jawa Bali adalah 3,08%. Terkait dengan di Sumatera, per data dari tanggal 9 Agustus sampai 29 September, ini yang diperbandingkan, kasus kesembuhan recovery rate-nya sudah 94,68%, kasus fatality rate-nya 3,53%, kemudian kasus penurunan kasusnya mendekati 90% atau turun 89,06%. Khusus Nusa Tenggara, kesembuhannya adalah 96,4%, kasus fatality rate-nya adalah 2,32%, dan penurunan kasusnya adalah 89,74%. Terkait dengan di Pulau Kalimantan, recovery rate-nya 94,78%, kasus meninggalnya 3,14%, dan penurunannya 85,92%. Kemudian di Sulawesi, recovery rate-nya 95,21%, fatality rate-nya di 2,62%, dan share nasional terkait dengan kasus aktifnya turun 84,10%. Di Maluku, Papua, recovery rate-nya adalah 95,55%, kemudian fatality rate-nya 1,66%, dan share nasional terkait dengan penurunan kasusnya adalah 82,3%. Dari kita lihat dari konfirmasi kasus aktif per 100.000 penduduk yang masih di level 3 atau TK3 adalah Kalimantan Utara, tingkat 2 atau tingkat komunitas TK2 itu sebesar di Kalimantan Timur, lainnya adalah di TK1. Nah, tentu ini hanya terkait dengan kasus konfirmasi, tingkat konfirmasi per 100.000 penduduk. Nah, kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan di luar Jawa Bali per situasi 26 September, di level 4 assessment pada tanggal 13 Agustus yang lalu 11 provinsi, dan pada tanggal 26 September hampir seluruh provinsi sudah 0. Kemudian di level assessment 3 itu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, dan Papua. Kemudian untuk level 2 terdapat 21 provinsi, dan level assessment 1 ada 1 yaitu Lampung. Kemudian kalau kita lihat di kabupaten kota di level 4 itu per 8 Agustus ada 132 kabupaten kota, per tanggal 26 September ada 1 kabupaten kota. Kemudian untuk level 3 per 8 Agustus ada 215 kabupaten kota, dan per 26 September ada 76 kabupaten kota. Kemudian di level 2 dari 39 kabupaten kota, dan ini sudah menaik di 26 September ada 275 kabupaten kota, dan di level 1 ada 34 kabupaten kota. Khusus yang diberlakukan level 4 di luar Jawa Bali, ini masih akan diberlakukan sampai dengan minggu depan. Ini yang dari Aceh Tamiang itu tetap di level 3, kemudian di PD itu ada perbaikan dari level 4 ke level 3 turun, walaupun tetap kita berlakukan level 4. Sumatera Barat di level 3 tetap, Kota Banjarbaru 3 tetap, kemudian Kota Banjarmasin ada perbaikan turun ke level 2, namun kita tetap berlakukan tetap. Balikpapan 3, Kutai Kartanegara turun ke level 2, demikian pula Tarakan dan Bulungan, walaupun ini tetap kita berlakukan di level 4. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga, dapat kami sampaikan bahwa untuk PON ke depan,
Sudah ada perbaikan di Kabupaten Jayapura. Dosis pertamanya sudah mencapai 57%, Kerom 53%, Merauke 67%, Mimika 60,4%, dan Jayapura 64,1%. Nah, ini akan terus didorong sehingga seluruhnya di atas 60% sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kemudian terkait dengan Superbike, ini kita lihat bahwa capaian vaksinasi di Kota Mataram sudah mencapai 78% dosis pertama, Lombok Tengah sudah 49%, kemudian Lombok Utara 31%, Lombok Barat 19%, dan Lombok Timur 19,76%. Dan ini pun akan didorong untuk di atas 60%. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan vaksinasi booster yang dimana diharapkan bisa diselesaikan dalam minggu depan, di mana tentu ada yang berbasis kepada PBI ataupun APBN. Ini ada 9 kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa, kebutuhannya adalah 97,1 dosis dengan perhitungan ada wastage. Kemudian juga untuk yang usia 11 tahun ke 12 tahun itu ada 4,4 juta, kebutuhannya adalah 9,9 juta. Kemudian dari berdasarkan dana iuran APBD, PBPU ketiga yaitu 27,2 juta atau 30,2, total vaksin program adalah 137,2 juta. Ini Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail. Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga. Dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin. Apakah itu 50 atau 60% ini akan terus didorong. Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar. Dari segi harga vaksin dan yang lain akan dimatangkan kembali. Dan ini diperkirakan untuk 93,7 juta jiwa. Nah, kemudian dapat kami sampaikan terkait dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan COVID dari Pagu Kesehatan yang 214,96 triliun, realisasinya sudah 100,52 triliun atau 46,8%. Untuk kegiatan perlindungan sosial dari Pagu 186,64 triliun, realisasinya sudah 62,2% atau 116,02 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi dari 162,4 triliun, realisasi adalah 42,1% atau 68,38%, 38 triliun. Kemudian program prioritas itu ada 117 triliun, realisasi sudah 51,5% atau 60,70 triliun. Dan insentif usaha dari 62,8 triliun sudah realisasi 59 triliun atau 94%. Dan Bapak Presiden juga menggarisbawahi bahwa penggunaan DAU, DAK di daerah agar yang diirmak untuk penanganan COVID agar terus dimonitor untuk ditingkatkan serapan anggarannya. Dan Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa ini sudah hampir masuk ke kuartal keempat, sehingga masing-masing KL tentunya juga perlu memonitor belanja negara agar pertumbuhan ekonomi masih bisa terjaga. Demikian Pak Menko Marinvest, terima kasih.